الحمد لله رب العالمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Ramadan dalam keadaan masih semangat, masih terus bermujahadah untuk menjadi yang terdepan di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan tujuan daripada disyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini benar-benar dapat kita capai, benar-benar dapat kita wujudkan, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan puasa Ramadan juga ibadah-ibadah yang lain melainkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Tahukah kita siapa sesungguhnya pribadi-pribadi yang muttaqin itu? Apa predikat lain yang Allah sebutkan tentang orang-orang muttaqin itu? Orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu sesungguhnya adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan baik siapapun yang berusaha taat di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa orang yang taat kepada Allah, orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah, apa keutamaan bagi orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan kewalian, orang-orang yang berhasil menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yang artinya adalah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan definisi yang sangat jelas mengenai siapa sesungguhnya para wali-wali Allah yang mereka itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Ya, siapa mereka itu? Allah menyebut secara jelas di sini mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita perlu merenungi bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini, hal yang paling menjadi pemikiran semua manusia tanpa terkecuali adalah bagaimana mereka mendapatkan jaminan rasa aman saat ini dan jaminan rasa aman di masa-masa mendatang atau di hari-hari esok. Ya. Tentu rasa aman yang kita maksudkan di sini adalah rasa aman dalam segala hal. Aman dalam ekonomi,
aman dalam keluarga, aman dalam kebutuhan-kebutuhan fisiologis, aman dalam segala hal. Dan rasa aman itu tidak hanya saat sekarang, tapi juga bagaimana terus mengalir, terus dapat dipastikan dan terjaga hingga di masa-masa mendatang. Itu yang menjadi pemikiran manusia secara umum di kehidupan dunia ini. Ya. Kita mengetahui bahwa hampir kebanyakan orang ya memulai aktivitas pagi harinya untuk berangkat bekerja dan pulang sore hari ya. Ya, itu semua demi apa? Demi terwujudnya kepastian aman, kepastian tenang pada kehidupan dia saat ini ya. Dan kita pun tahu bahwa sebahagian orang ya bahkan dapat dipastikan sebagian besar orang menjadikan apa yang dia dapatkan dari rizki, dari gaji itu tidak hanya untuk dipakai saat sekarang ini, tapi dia simpan, dijadikan sebagai simpanan, dia tabung. Ya, untuk apa dia tabung? Untuk memastikan jaminan keamanan di masa-masa mendatang, di masa-masa depan. Ini adalah hal yang bersifat naluri pada manusia. Manusia itu butuh keamanan, butuh kepastian, ketenangan, butuh jaminan saat ini dan jaminan atau ketenangan di masa-masa mendatang atau di hari-hari esok. Ya. Nah, orang-orang yang bertakwa, ya sesungguhnya, ya orang-orang yang bertakwa sesungguhnya oleh Allah diberikan dua rasa aman ini. Ya, tidak ada rasa takutnya terhadap hari-hari mendatang, dan dia tidak pula kemudian bersedih atas apa-apa yang telah lepas, atas hal-hal duniawi yang belum dia dapatkan. Ya, mereka tidak pernah kemudian tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran melihat hari esok. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala buat para wali-walinya sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Yunus ayat 62 ini, ya. Ya. Tanpa adanya jaminan itu, syaitan bisa masuk ke dalam hati manusia, kemudian menyesatkan pikiran manusia, lalu menyerumuskan kepada keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang salah. Dan ini terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis dengan sebuah narasi yang berbunyi, hal adulluka ala sajratil khuldi wa mulkil la yablah. Tidakkah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam, ya, buah dari pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan punah, ya. Kita lihat bahwa Nabi Adam saat itu bersama istrinya sudah hidup dalam keamanan yang nyata. Segala kebutuhannya sudah nyata. Ya, hidup dengan kehidupan yang terpenuhi segalanya. Tapi kemudian ketika iblis tahu bahwa Nabi Adam itu tetap memikirkan kepastian di masa depan, iblis menakut-nakuti dengan mengatakan, tidakkah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam bagaimana mendapatkan ya kekekalan dan mendapatkan kekuasaan yang tidak akan punah, ya. Nabi Adam di sini terperdaya. Ya, Nabi Adam terperdaya karena secara naluri dia ingin jaminan keamanan di masa depan. Dia ingin jaminan ketenangan di masa depan, dan itu dibuat terganggu oleh iblis. Ya. Iblis mengatakan bahwa kalau kamu tidak memakan buah dari pohon itu, kau akan celaka, kau akan hilang kekuasaanmu. Di sini Nabi Adam alaihissalam terperdaya, akhirnya melakukan maksiat dikarenakan godaan-godaan itu. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu enggak akan terjadi. Ya, pengalaman yang dialami oleh manusia pertama Nabi Adam alaihissalam akan berusaha dihindari oleh orang-orang bertakwa agar jangan sampai kemudian terjebak di dalam jebakan-jebakan maksiat yang dibuat oleh iblis laknatullah alaihi, ya. Oleh karenanya mari kita terus bersemangat untuk mengejar ketakwaan, menjadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diwujudkan dengan kita mentaati Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, memperbanyak nawafil. Insyaallah Allah akan jadikan hati dan pikiran kita hati yang tidak akan tenggelam dalam ketakutan akan masa depan,
hati yang tidak akan terjerat dalam kesedihan terhadap apa yang telah terjadi di masa-masa lalu, karena semua yang terjadi di masa lalu adalah berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu disesalkan. Ya, ketika itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi terlepas dari kita, tidak perlu disedihkan karena semua berdasarkan takdir Allah. Dan untuk masa depan bagi orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan urusan yang dimudahkan, ada jaminan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, ada jaminan ampunan, ada jaminan ketenangan di alam barzah dan ketenangan di padang mahsyar, serta kehidupan bahagia yang abadi di surga sana insyaallah nanti bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.